Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, sahabatku yang kucintai, pada suatu hari seorang kakek bercerita kepada saya, "Anakku, aku baru saja melihat seorang kaya memarahi anak buahnya karena menurut dia anak buahnya ini tidak melaksanakan perintahnya." Keluarlah dari mulut si kaya bermacam-macam bicara, mencaci maki, merendahkan maruah dari anak buahnya. "Kamu tahu ini milik saya, kamu tahu kamu anak buah saya menggaji, kalau kamu tidak kerja dengan saya mungkin kamu sudah tidak bisa makan." Macam-macam. Saudara, kakek itu bercerita kepada saya. Ketika itu saya terbayang, apakah si kaya yang marah ini pernah merenung berapa banyak perintah Allah yang dia tidak laksanakan? Pernahkah Allah memutuskan rahmat darinya? Pernahkah Allah tidak memberi dia nikmat, memutuskan oksigen dari dirinya, merusak jantungnya, merusak paru-parunya, merusak matanya, merusak tangannya, merusak kakinya, merusak ginjalnya, merusak saraf-saraf kepalanya? Tapi begitu marahnya dia kepada anak buahnya karena melanggar aturannya. Tapi pernahkah dia membayangkan andaikan Allah memperlakukan dia pula, ketika Allah perintahkan dia sholat, ketika Allah perintahkan dia puasa, ketika Allah larang dia berzina, ketika Allah larang dia berdusta, ketika Allah larang dia memakan hak orang, ketika Allah larang, ketika Allah perintah ini tidak dia lakukan. Andaikan Allah berbuat seperti yang dia buat, apakah dia sanggup? Allah caci maki dia, Allah permalukan dia di hadapan makhluknya. Cukup sekali dia melanggar umpamanya. Saudara, ini cerita kakek kepada saya. Kata kakek itu, saya berpikir, apakah orang ini pernah merenung dalam hidupnya? Berapa banyaknya aturan Allah yang sudah dia langgar? Berapa banyaknya aturan Allah yang tidak dia laksanakan? Sementara milik Allah dia bangga-banggakan mobilnya, rumahnya, perusahaannya. Dia bercerita dengan kawan-kawannya. Tapi Allah tidak pernah itu merusak apa yang diberikan Allah kepada dia secara gratis. Ya, saudara, waduh, saya pun ikut terkesima ketika kayak bercerita kepadaku, dan aku juga merenung. Iya juga, betul. Kadang-kadang orang-orang yang kita anggap di bawah kita, anak kita, istri kita, anak buah kita, kalau melanggar kita marah, tidak tanggung-tanggung, karena kita menganggap kita sudah punya harta, punya kekuasaan, punya ilmu dan lain sebagainya. Padahal kita lupa semuanya itu adalah pinjaman, dan kita harus mempertanggungjawabkan, ya. Kita harus mempertanggungjawabkan nanti kepada pemiliknya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Apa saja yang kalian sembunyikan atau kalian jelaskan, kalian ungkapkan, kalian terangkan, yang tersembunyi atau yang terang-terangan, semuanya itu akan dihisab oleh Allah, diminta pertanggungjawabannya. Allah menyiksa disebabkan hisabnya tidak baik, dan Allah ampuni dosa-dosanya karena hisabnya baik, dan Allah kuasa atas segala sesuatu. Saudaraku, mari kita renung cerita dari kakek tadi, betapa angkuhnya seorang kaya mencaci maki anak buahnya ketika anak buahnya berbuat tidak sebagaimana yang dikehendakinya, menyalahi perintahnya. Dengan bangganya dia mencaci maki, dengan congkaknya dia menghina. Tapi sadarkah dia betapa banyaknya dia melanggar aturan Allah, tapi Allah tidak pernah putuskan rahmat dari dia? Itulah barangkali sedikit renungan untuk kita bersama. Mudah-mudahan apa yang saya utarakan ini berfaedah bagi diri saya sebagai penyampai, dan bagi sahabat-sahabat sekalian. Selamat menempuh hidup tanpa kesombongan, karena kesombongan adalah suatu penderitaan. Semakin banyak kesombongan, semakin tinggi kesombongan, semakin besar kesombongan, semakin gelisah kehidupan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.